Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Sogut, dengan penuh amarah, Ismihan berkata, "Sudah aku bilang padamu, Benggi Hatun, aku menyuruhmu untuk mengurus gadis bernama Esma itu." Dan Benggi menjawab, "Mereka tidak dapat menemukan apapun. Aku mengambil perak dari suku dan memindahkannya ke tempat yang aman kalau Esma akan bicara." Namun Ismihan berkata, "Itu tidak cukup, tidak cukup." Lalu Benggi mengatakan, "Aku akan membungkamnya seperti yang kulakukan sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan mengirimnya pergi dari sini bersama saudaranya." Seketika Ismihan mengatakan, "Aku mengerti. Jika dia takut padamu seperti dulu, dia bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata apapun. Panggil Esma padaku, aku akan menakutinya." Dan saat Ismihan hendak pergi, seketika Benggi berkata, "Aku bisa berurusan dengannya." Lalu Ismihan mengatakan, "Jangan membuatku mengatakannya lagi, Benggi. Bawa Esma padaku dengan cepat." Sementara itu, Osman menghampiri para Alpen yang tengah berlatih di bawah pengawasan Turgut Bey dengan bertanya, "Apakah Alpen sudah siap?" Dan Turgut menjawab, "Mereka siap, insya Allah. Aku tahu bajingan Naiman akan menyerang kita seperti anjing gila, tapi kita akan mempertahankan dan tidak akan hancur dengan izin Allah." Lalu Osman mengatakan, dia akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Naiman terpaku, akan ada markas di mana dia akan dihancurkan. Tidak lama seorang Alpen datang menghampiri Osman memberikan beberapa pesan. Membaca surat itu, Osman berkata, "Ismihan, dia meragukan Bayindir, tapi kita tidak akan memaparkannya ke Bayindir. Kita akan berhati-hati." Membaca surat berikutnya, Osman berkata, "Cerkutai bilang bahwa Naiman sedang membangun ketapel. Dan ini gambarnya. Dia akan menyerang Yenisehir. Jadi, dia menunggu ketapel selesai. Sekarang aku mengerti apa yang dia tunggu." Melihat denah itu, Turgut berkata, "Ketapel ini terlalu besar. Jika mereka merebut Yenisehir, Belik di sekitar juga akan jatuh, Osman Bey. Aku tidak ingin mengatakannya, tapi api kebebasan di Turki juga akan padam." Menyaksikan ini, Orhan bertanya, "Apakah kita akan membiarkan dia membangun ketapel itu, Beim?" Dan Osman menjawab, "Selama Cerkutai berada di sana, kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Cerkutai akan tinggal di sana. Alpen, aku memiliki perintah untuk diberikan kepadanya." "Naiman, kami menemukan semua gerakanmu. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang." "Turgut Bey, apakah ketapelnya ada di sini?" Dan Turgut menjawab, "Ya, mereka siap." Sahabat, kita beralih sejenak ke markas para Knockers. Salah seorang tentara datang menghampiri Naiman seraya berkata, "Kami telah menerima kabar, Komandan Naiman, Syekh Edebalinya Osman sedang dalam perjalanan." Mendengar ini membuat Naiman sangat kesal, kemudian memerintahkan para Knockersnya untuk bersiap menangkap Syekh Edebali. Kembali lagi ke Osman, dia berkata, "Naiman ingin memiliki semua kekuatan ketapel kita dalam satu ketapel." Lalu Turgut mengatakan, "Ketapel ini sekuat 10 ketapel kita, tapi bukankah akan sulit bagi mereka untuk memuat ketapel sebesar itu?" Bala yang berada di sana berkata, "Naiman mengerti bahwa dia tidak bisa menang di medan perang. Kurasa dia ingin menyerang kastil dan benteng kita sekarang." Lalu Turgut mengatakan, "Osman Bey, ini adalah kekuatan yang tidak bisa kita tolak. Apakah menurutmu anjing Naiman akan berhasil?" Dan Osman menjawab, "Tidak. Orhan, kau bilang bahwa mereka memperkuat tembok bursa, bukankah begitu?" Dan Orhan menjawab, "Ya Beim, tetapi aku mengatakan bahwa ketapel kita tidak cukup kuat untuk dilewati." Kemudian dengan melihat kembali desain tersebut, Osman berkata, "Tapi ketapel ini bisa. Jika kita menghancurkan ketapel ini dan membangun yang sama, maka kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Oleh karena itu, pintu Kopru Hisar, Koyun Hisar, Isnik, bahkan bursa akan terbuka untuk kita, insya Allah." Lalu Turgut mengatakan, "Kalau begitu, kau mengatakan bahwa kita akan mengambil ketapel Naiman darinya." Dan Osman menjawab, "Benar, Cerkutai harus memenuhi tugasnya terlebih dahulu."
Tidak lama seorang Alpen datang berbisik kepada Boran. Kemudian Boran berkata, "Beim, Neman meninggalkan markasnya bersama para nokersnya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Shahim." Mendengar ini jelas membuat mereka semua kaget, terutama Bala. Lalu Osman berkata, "Tunggu, jika mereka menyakiti Shahimku, aku akan mengubah dunia ini menjadi neraka bagi mereka." Dan Bala mengatakan, "Aku akan ikut denganmu." Kemudian mereka pun pergi untuk menyelamatkan Syekh Edebali. Sementara itu, di istana bursa, Valen berkata, "Aku di sini bukan untuk bersantai, tapi aku di sini untuk bertarung." Lalu salah satu tekfur bertanya, "Yang penting adalah kita akan berpihak pada siapa?" Dan Valen menjawab, "Baik Neman maupun Osman ingin kita bersama mereka. Jadi, apa kesamaan mereka? Apakah kalian tahu? Mereka berdua cukup lapar untuk menginginkan aliansi kita terlebih dahulu dan kemudian bursa. Tapi ada sesuatu yang mereka lewatkan. Bursa tidak bisa ditaklukkan." Mendengar ini tekfur lainnya berkata, "Ya, itu sudah pasti." Dan Valen mengatakan, "Neman bilang bahwa dia akan pergi ke Tabriz setelah dia menghancurkan Osman. Neman terjebak di sini. Dia membutuhkan kita." Lalu salah satu tekfur bertanya, "Bagaimana dengan Osman?" Dan Valen menjawab, "Kita bisa menghancurkan Osman dengan satu gerakan. Tapi jika benar tentang apa yang dia katakan, kita akan membuat Neman lebih kuat." Lalu tekfur lain bertanya, "Jadi, kita akan berpihak pada siapa?" Dan Valen menjawab, "Bursa adalah keseimbangannya. Bursa tidak bisa dilewati. Jadi, aku tidak akan terburu-buru. Aku akan mengunjungi keduanya, Neman dan Osman, di rumah mereka. Aku akan mengunjungi mereka di tanah mereka sendiri, dan kemudian aku akan memutuskan." Sementara itu, di Enisehir, Malhun berkata kepada Ulgen, "Beritahu Esma dan katakan padanya untuk segera menemuiku." Namun Ulgen mengatakan, "Esma, dia sudah pergi." Mendengar ini Malhun bertanya, "Kemana?" Dan Ulgen menjawab, "Ke Sogut, Alcecek memanggilnya." Lalu Malhun berkata, "Apa yang dilakukan Alcecek di Sogut? Apakah dia pergi sendirian?" "Ah, Esma, sudah kubilang jangan percaya pada siapapun. Alpen, siapkan kudaku." Sahabat kita beralih ke Esma yang baru saja tiba di Sogut. Seketika Benggi menariknya seraya berkata, "Kau tidak bisa tinggal diam." Lalu Esma bertanya, "Apa yang akan kau lakukan padaku?" Dan Benggi mengatakan, "Kenapa aku melakukan sesuatu padamu? Frede Sultan memanggilmu. Tapi dengarkan aku dulu. Jangan mengatakan sesuatu yang salah. Apapun yang dikatakan Frede Sultan, terimalah. Aku akan mengirimmu dan saudaramu pergi." Namun Esma mengatakan, "Jangan lakukan itu, Benggi Hatun. Jangan, kumohon." Seketika Benggi berkata, "Jangan takut. Lakukan seperti apa yang aku katakan. Jangan lakukan hal lain. Apapun yang dikatakan Frede Sultan, katakan ya." Sahabat kita beralih sejenak ke Syekh Edebali yang masih dalam perjalanan menuju Gazanhan. Seketika mereka diserang oleh para nokers. Melihat hal itu, salah satu darwis berkata, "Syahim, mereka terlalu banyak, larilah." Namun Syekh Edebali menjawab, "Kita tidak akan lari, kita akan bertarung. Ini adalah hari kesyahidan, teman-teman." Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Dengan terus-menerus menyerukan takbir Allah, Syekh Edebali dan para darwis lainnya berjuang untuk melawan para nokers. Sahabat kita beralih lagi ke Sogut. Ismihan berkata, "Apakah kamu takut padaku, Esma?" "Ya, kamu takut padaku. Lalu, mengapa kamu tidak diam saja? Mengapa kamu memberitahu Malhun semua yang kamu lihat?" Dan saat Esma hendak menjawab, seketika Benggi berkata, "Dia tidak akan mengatakan sepatah kata apapun tentang itu lagi, Frede Sultan. Dia akan mengabaikan Malhun, dan aku akan mengirimnya pergi bersama adiknya. Benar begitu, Esma?" Dan Esma menjawab, "Ya, aku tidak tahu. Aku berhutang kepada Malhun Hatun. Hutang hidup Orhan Bey. Itu sebabnya aku melakukannya." Mendengar ini Ismihan berkata, "Osman memberontak, Esma. Akulah penguasa di negeri ini, bukan dia. Dan apa yang dia lakukan?
Tanpa izinku, dia mencoba mencetak koin. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan dia melakukan itu? Esma, apakah itu belatimu? Dan Esma menjawab, ini pemberian Malhun Hatun. Tidak lama Caleli datang memasuki ruangan. Dengan berbisik, dia berkata, Malhun Hatun datang, Sultanku. Kemudian dengan niat liciknya, Ismihan memerintahkan Caleli untuk membawa Benggi keluar dari ruangan. Kemudian dengan menarik belati tersebut, Ismihan berkata, jadi, ini adalah hadiah dari berbicara. Ini sepertinya mahal. Ini cocok dengan Malhun. Kemudian untuk menjalankan rencananya, Ismihan melukai dirinya sendiri dengan belati tersebut. Melihat itu jelas membuat Esma terkejut dengan berkata, Freda Sultan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan itu? Dan dengan sangat keji, Ismihan menyerang Esma dengan beberapa tusukan hingga membuatnya terjatuh tidak berdaya. Tidak lama Malhun pun tiba. Melihat semua itu jelas membuat Malhun kaget dengan penuh banyak pertanyaan. Dan saat dia hendak menyelamatkan Esma, hal yang tidak diinginkan terjadi. Seketika, Esma menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Malhun. Melihat Ismihan yang tidak sadarkan diri, Malhun pun langsung menghampirinya. Tidak lama Benggi datang, menyaksikan semua itu dia pun bertanya, Malhun Hatun, apa yang telah kau lakukan? Kemudian Caleli memerintahkan tentaranya untuk menangkap Malhun. Sementara itu, pertarungan masih berlanjut. Naiman berkata, kepalamu akan jatuh hari ini, Syedebali. Islam akan jatuh bersamamu. Dan Syedebali menjawab, kematian adalah syahadat bagi kami. Dengan sekuat tenaga dan penuh keyakinan, mereka terus berjuang melawan para Knockers. Dan saat Syedebali nyaris tewas, seketika Osman dan yang lainnya datang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung melontarkan serangan ke arah para Knockers. Kemudian pertarungan pun semakin memanas. Melihat Kam tertangkap membuat Naiman sangat cemas. Kemudian Osman berkata, kau menyerang rumahku dan syahimku. Sekarang aku akan menjadi murkamu. Jadi kau mencoba mematikan lampuku, begitukah? Aku akan mengambil kegelapan darimu. Kemudian di hadapan semuanya, Osman menggorok leher Syaman hingga membuatnya mati di tempat. Menyaksikan hal itu, Naiman berkata, aku mengambil sumpah hari ini untuk mengambil nyawa orang-orang yang bersamamu, Osman. Aku akan mengambil orang yang kau cintai darimu. Dan Osman mengatakan, lakukan yang terbaik. Kemudian Naiman pun memutuskan untuk mundur. Melihat kondisi Syedebali yang terluka membuat Osman sangat khawatir. Namun Syedebali berkata, tidak ada yang penting Osman Bey, aku hanya akan melakukan wudhu lagi. Lalu Bala mengatakan, jangan berangkat dalam situasi ini ayah, ayo pergi ke Yenisehir dan obati lukamu. Namun Syedebali berkata, tidak ada jalan untuk kembali ketika kau mengambil jalan itu sayangku, kami akan lanjutkan. Menyaksikan itu Turgut berkata, Syahim, aku sangat takut kau pergi tanpa pamit kepada kami. Tapi sekarang aku senang melihatmu. Dan Syedebali mengatakan, orang yang ingin mengucapkan selamat tinggal akan menemukan kami sebelum kami pergi. Tidak ada selamat tinggal di jalan. Hanya kawan kami akan menemukan kami di jalan. Mendengar ini membuat Turgut sangat bingung. Lalu bertanya, Osman Bey, apa yang kau pikirkan? Dan Osman menjawab, Turgut Bey, apapun yang dikatakan Syahimku, jika kau pergi bersamanya, aku akan merasa nyaman. Aku tidak akan khawatir. Lalu Turgut mengatakan, tapi aku punya satu syarat. Berikan maaf pada Turgut Bey di dunia dan kiamah ini, saudara. Mendengar ini Osman mengatakan, tentu aku akan memaafkanmu. Kau juga maafkan aku. Tapi suku kami berhutang banyak padamu. Dan Turgut mengatakan, segalanya untuk negara kita. Selain itu, tugas ini milikku, dan negara dipercayakan padamu, saudara. Kemudian dia pun pergi untuk mendampingi Syedebali menuju Tabriz. Tidak lama salah satu Alpen datang seraya berkata, Beim, Freda Sultan telah menangkap Malhun Hatun. Mereka bilang bahwa dia mencoba membunuhnya. Mendengar ini Osman berkata,
Apa yang kau bicarakan? Mereka menyerang kita dari segala arah. Aku akan memotong lidah yang memfitnah rumahku, hatunku. Ada waktu untuk segalanya. Mereka semua akan mati dengan cara yang sama. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.